Seorang penyair sedang menulis puisi pada sebuah mesin tik tua. Ia selalu tak mau kalah dengan keadaan. Meski banyak dari puisinya tak kunjung dapat pengakuan, ditolak pelbagai media cetak, serta gagal dalam pelbagai lomba. Karena itu, ia menolak untuk menyerah pada kegagalan. Satu hal yang selalu si penyair yakini, selalu ada cahaya di ujung jalan. Sang penyair memiliki istri yang kadang-kadang jengkel juga, karena semua puisi suaminya tak menjadi sesuatu yang dapat mereka makan. Akhirnya ia turut banting tulang untuk dapat memberi makan keluarga mungilnya. Ia bekerja menjadi buruh cuci pakaian di rumah tetangga. Meski rasa lelah ia rasakan, sang istri sangat sayang kepada suaminya dan tak pernah memerintahkan suaminya untuk berhenti menulis. Sang penyair memiliki ibu yang masih tinggal bersama dengannya. Umur ibunya sudah rentah, tak kuat berdiri lama. Setiap hari hanya bisa sembahyang dan berzikir. Gusinya sering mengunyah siri, ya gusi, sebab giginya telah tanggal seiring tanggal-tanggal kalender yang telah mati. Setiap si penyair menulis, ia selalu teringat pada ibunya. Bagaimanapun, setiap puisi dan apa saja yang ia tuliskan adalah bahasa ibu. Ketika si penyair tengah menulis puisi, ia bayangkan tengah melukiskan wajah ibunya. Suatu pagi, ketika beberapa puisinya telah rampung, ia berencana untuk mendatangi sebuah media cetak yang terletak tak jauh dari rumahnya. Dapat ditempuh hanya dengan menaiki satu kali angkutan umum. Ia mengenakan kemeja putih dengan lengan pendek yang sedikit menguning di bagian leher, dan jahitan kantung di kemejanya terlepas di bagian atasnya. Ia mengenakan celana panjang berwarna hitam. Namun jika berada di bawah terik matahari, celananya akan terlihat seperti berwarna ungu karena hitamnya telah memudar. Si penyair memasukkan beberapa lembar puisinya ke dalam tas jinjing kusam berbentuk segi 4 panjang. Sebelum berangkat, di hadapan cermin, ia disisiri rambutnya yang masih basah, merapikan kerah bajunya, dan mengencangkan sabuk pinggang berwarna coklat. Di ambang pintu, ia berpamitan kepada istrinya dan juga kepada puisinya, Ibu. Doakan agar tulisan ini dapat kita makan. Sebelumnya beberapa kali, ia sudah mendatangi media-media cetak yang cukup ternama itu. Namun tak ada hasil. Katakanlah, baru satu puisi yang dibaca oleh seorang penyunting media cetak. Kertas-kertas bertuliskan puisi penyair itu langsung dikembalikan dengan ucapan yang sangat menjaga perasaan. Mungkin tidak sekarang, Bung, cobalah datang lain kali. Cobalah datang lain kali. Kedatangan si penyair sudah lebih dari 9 kali. Namun si penyair tidak berpikiran buruk tentang nasibnya. Mungkin kedatangannya yang ke-10 puisinya akan diterima, atau ke-11, atau yang ke-33, atau mungkin yang ke-99. Entahlah. Sang penyair selalu yakin akan tiba waktunya. Di dalam angkutan umum, ia melakukan pekerjaan yang mungkin sebagian penyair melakukannya, termangu. Ia memikirkan ibunya, sudah 2 kali berobat ke dokter karena penyakit batuk dan demam. Selebihnya minum obat warung, karena tak ada biaya untuk membawa ibu ke dokter terus-menerus. Penyair sungguh tak tega dan benar-benar merasa tak berdaya. Ia laki-laki tak pantas jika tidak menghasilkan uang. Lihat ibunya kesakitan dan melihat istrinya yang harus banting tulang, ia tak tega melihat sang istri harus susah payah mencari uang. Dan setelah pulang bekerja, masih harus ke pasar lalu memasak, lalu juga mencuci pakaian si penyair. Waktu tidurnya menjadi sedikit. Di tengah temangu, air mata menetes dari mata si penyair. Lekas disapu air matanya karena ia telah sampai di kantor media cetak. Dirapikannya kemeja dan rambutnya, kemudian berjalan pasti masuk ke dalam kantor itu. Dia sudah hafal kemana harus memasuki ruangan. Saat tiba di dalam kantor, ia berdiri di depan ruangan penerimaan berkas. Ia mengetuk perlahan pintu yang terbuat dari kaca bening. Dari luar terlihat pria dewasa berkepala pelontos mengisyaratkan dengan tangannya untuk masuk. Selamat pagi.
saya datang untuk menawarkan beberapa puisi saya. Barangkali puisi-puisi saya dapat dimuat di media Bapak. Lalu sang penyair membuka atas kusamnya, mengeluarkan beberapa lembar kertas dan menyerahkan kepada penyunting yang berkepala pelontos itu. Orang itu membaca dengan saksama. Menurut ingatan sang penyair, ekspresinya berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya. Ketika sang penyair datang dan menyerahkan lembaran kertas berisi puisinya, tatapannya begitu menikmati. Lalu orang berkepala pelontos itu menyandarkan badannya pada kursi yang tinggi, sedikit bergoyang ke kanan kiri. "Tulisanmu?" tanya orang berkepala pelontos itu. Sang penyair hanya tersenyum, berharap puisinya dapat dimuat di media cetak. Tetapi senyum itu segera hilang saat orang berkepala pelontos menaruh berkas-berkas puisinya di pojok meja kerjanya, seakan acuh begitu saja. "Nanti saya hubungi. Tinggalkan nomor yang dapat saya hubungi." Setelah memberikan nomor yang dapat dihubungi, sang penyair pergi meninggalkan tempat. Ia membuka dua kancing atas mejanya, mengusap keringatnya yang mengalir di pipinya, atau mungkin mengusap air matanya yang terlihat bercampur dengan keringatnya. Ia duduk di bawah pohon yang cukup rindang, meluruskan kaki, dan coba menenangkan pikiran yang kacau. Ibunya sering sakit, istrinya pasti sangat lelah, dan si penyair merasa tidak berhasil untuk membuat dua wanita yang dicintainya merasa bahagia. Ia merasa gagal menjadi lelaki, dan merasa gagal menjadi seorang penyair. Ia merasa gagal menjadi seorang anak yang berbakti sekaligus menjadi suami yang baik. Ia merasakan semua kegagalan di waktu yang bersamaan. Ia melamun cukup lama, tetapi ia tetap harus pulang meski tidak ada uang yang ia bawa pulang. Meski hanya cerita keluh yang akan diceritakan kepada istrinya, meski hanya kegagalan lagi yang menghantui malamnya, ia tetap harus pulang. Sang penyair tiba di rumah saat maghrib. Istrinya menjemput di ambang pintu, meraih tas dan mengusap wajah suaminya dengan lembut. "Ibu sakit lagi." Sang penyair langsung bergegas menuju kamar ibunya, duduk bersimpuh, mengambil tangan ibunya dengan cekatan, lalu menciumnya dengan penuh duka. Ibunya menoleh dengan senyum yang sungguh indah. Sang ibu terbaring di kasur lantai yang sudah tidak tebal. Busanya sudah menjadi tipis seiring waktu menerima beban. Aku pasti berhasil, Bu. Ibu harus tunggu. Ibu akan lihat namaku nanti. Akan tercetak di buku dan di koran. Aku ini penyair, Bu. Nanti akan aku bawa ibu berobat dengan hasil uangku, Bu. Hasil jerih payahku, Bu, dari puisi-puisiku. Ibu harus tunggu. Ibu harus tunggu sebentar lagi. Ucap penyair dengan air mata yang deras bercucuran tanpa henti. Mata ibu semakin layu, genggamannya perlahan melemah. Ia tersenyum dengan sangat indah, dan matanya semakin lama semakin berat. Genggamannya semakin lemah, matanya berhenti menatap mata si penyair dan jatuh dalam tatapan kosong. Tangannya terkulai tak berdaya. Sang ibu berhenti mengembuskan napas, matanya setengah terbuka. Dengan lapang dada, sang penyair mengarahkan tangannya di mata sang ibu, turun dari dahi ke hidung untuk menutup mata ibunya. Sang penyair terdiam. Ia kehilangan kata-katanya. Matanya menangis. Mulutnya tak bisa berkata apa. Dari belakang, sang istri memeluk dan coba menenangkan sang suami. Penyair itu tetap tak berbicara. Air matanya telah banyak mengungkapkan kata-kata dari mulutnya. Tangan ibunya tak kunjung ia lepas, karena ia sadar ini adalah kali terakhir dapat menggenggam tangan sang ibu. Selang berpergian ibunya, sang penyair hanya mengurung diri di kamar. Istrinya masih bekerja sebagai buruh cuci. Tak ada puisi yang ia tulis, hanya hari-hari yang penuh air mata. Menjelang sore, saat sang istri pulang dari mencuci pakaian tetangga, ia menghampiri suaminya dengan yang tengah termenung. Saat duduk di samping suaminya, pesan singkat masuk di telepon genggam sang suami. Namun pesan itu tak dapat perhatian dari sang penyair.
Sang istri meraih telepon genggam yang berada di meja kamarnya. "Mas, esok hari Mas dipanggil untuk datang ke kantor media cetak," ucap sang istri menyampaikan pesan singkat yang masuk. Mendengar itu, sang penyair tak tahu perasaan apa yang menyelimutinya. Ia senang di saat perasaan sedih menyelimuti hati. Perasaan yang bertolak belakang satu sama lain datang secara bersamaan. Kembali muncul percikan api semangat dalam dirinya. Ia tetap harus menulis. Tetap harus mempersembahkan puisinya untuk ibunda. Sang penyair berdiri dan menghampiri istrinya, tersenyum canggung lalu memeluk erat tubuh sang istri. Pagi ini ia datang kembali ke kantor media cetak bersama tas jinjing kusam dan beberapa puisinya, memasuki ruangan yang sama lagi. Saat masuk dan mengucapkan selamat pagi, sang kepala Pontos menghampiri dan menjabat tangannya dan berkata bahwa puisinya akan diterbitkan. Lalu menyuruh penyair agar memberikan puisi-puisinya yang lain agar dapat dijadikan sebuah buku. Ia senang, namun tak mengerti mengapa puisinya terlambat untuk berhasil. Ibunya telah mati. Tak dapat ia membawa ibunya untuk berobat ke dokter dengan uang hasil tulisannya. Setelah dari kantor percetakan, si penyair itu tak langsung menuju rumah. Ia duduk agak lama di halte. Meski angkutan umum berhenti, ia tak juga menaikinya. Tak lama dering telepon berbunyi dari Ahmad, tetangga sang penyair, rumah di mana istrinya menjadi buruh cuci. Ahmad memberi kabar bahwa istri sang penyair jatuh di kamar mandi, sekarang berada di dalam rumah sakit. Sang penyair langsung menutup telepon. Ia mengeluarkan beberapa lembar puisi yang dibawanya. Ia empaskan ke udara lembar-lembar puisinya, lalu terduduk dengan memeluk lutut. Air mata kembali jatuh. Ia ingin berhenti untuk mencintai. Segalanya sirna, segalanya hilang. Semua tak berarti. Ia gagal menjadi anak dan sekaligus suami yang baik. Ia menangis. Apa yang lebih menyakitkan? Kegagalan cita-cita atau kehilangan cinta? Ia berlari mengejar angkutan umum yang telah lewat, bergegas menuju rumah sakit. Dan saat telah sampai di rumah sakit, ia langsung mencari di mana istrinya dirawat. Istrinya tak kunjung sadarkan diri. Pendarahan di kepala bagian belakang, ucap dokter yang menemuinya. Jatuh di kamar mandi sehabis mencuci. Jelas Ahmad dan istrinya. Pasti benturannya sangat keras, pikir sang penyair. Istrinya harus selamat. Puisi-puisi sang penyair telah diterima. Hanya menunggu beberapa puisi lagi dan ia akan mempunyai buku sendiri, serta puisinya akan dicetak di koran-koran. Istriku harus selamat, begitu ucap sang penyair dengan keras tetapi terdengar rintih. Ia menggertakkan giginya, tangannya mencengkram selimut yang menyelimuti sang istri. Ahmad dan istrinya hanya bisa menenangkan. Kamu harus lihat bahwa aku akan menjadi penyair. Kamu janji akan selalu membaca puisi-puisiku. Kamu harus sehat. Kamu harus selamat. Jangan. 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 Sang istri tak kunjung sadarkan diri. Denyut nadinya melemah. Detak jantungnya semakin lambat. Bunyi tit menyambung panjang, memberikan pertanda bahwa ada nyawa yang pergi. Memberikan pertanda bahwa ada duka yang akan terjadi. Dan sang istri telah pergi meninggalkannya sendiri. Beberapa bulan sang penyair terpuruk. Kabar baiknya adalah bahwa ia telah memiliki beberapa buku puisi. Puisi-puisi tersebut ia sembahkan kepada istri dan ibunya. Ia telah mendapatkan hasil dari semua kata yang ia tuliskan, atau setiap perjuangan yang ia lakukan, atau setiap pengorbanan yang ia rasakan. Ia telah berhasil menjadi seorang penyair. Kini, penyair sedang menulis puisi pada sebuah mesin tik tua. Ia selalu tak mau kalah dengan keadaan, meski banyak dari puisinya tak kunjung dapat pengakuan. Ditolak berbagai media cetak, gagal dan gagal lagi. Karena itu, ia senantiasa percaya selalu ada cahaya di ujung jalan.